Hai nakama, One Piece update-nya balik lagi nih. Dan pada episode kali ini, admin akan membahas chapter terbaru, yaitu chapter ke-974. Chapter yang sangat tunggu-tunggu, karena di chapter ini, Oda Sensei akhirnya membuka informasi tentang siapa pengkhianat yang berada di aliansi Luffy dan kawan-kawan. Oke, baiklah, langsung saja kita bahas. Pada chapter ini, cover manga menceritakan lagi kelanjutan dari rencana penyelamatan Sifon yang dilakukan oleh Gotti. Pada akhirnya, Gotti berhasil membawa Sifon, akan tetapi, sepertinya yang dibawa oleh Gotti ini bukanlah Sifon, melainkan adiknya Sifon yang selama ini mereka cari, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Lola. Karena mereka berdua adalah saudara kembar, makanya Gotti jadi salah orang. Saat dipopong oleh Gotti, terlihat wajah bahagia dari Lola, yang mungkin dia pikir kalau Gotti lah orang yang tepat untuknya. Bisa jadi, Lola nanti akan dinikahi dengan Gotti. Oke, lebih baik langsung kita masuk saja ke pembedahan cerita dari manga One Piece chapter ke-974 ini. Manga yang berjudul Menuju Onigashima. Chapter ini telah mengungkapkan fakta yang ditunggu oleh para nakama One Piece, yaitu tentang siapa si pengkhianatnya. Jadi sebenarnya di masing-masing kubu memiliki pengkhianat. Untuk kubu aliansi Orochi dan Kaido, ada Denjiro yang berkhianat dengan memainkan peran sebagai Kyoshiro dan juga menjadi Witching Horboy. Sedangkan di kubu aliansi keluarga Kosuki dan bajak laut, ada si biang keladi yang selama ini membuat para nakama saling beradu teori, yaitu Kurosumi Kanjuro. Ya, dialah pengkhianat yang selama ini kita duga-duga. Kalau admin sendiri sih, memang sudah yakin banget dia si pengkhianatnya. Ada beberapa hal yang membuat admin yakin kalau dialah pengkhianatnya. Sebelum itu, admin mau bahas ulang dulu isi dari chapter ini. Pada awal cerita langsung disuguhkan percakapan antara Hiyori dengan Denjiro. Mereka saling mengingatkan satu sama lain dan saling menjaga. Hiyori yang meminta Denjiro untuk berhenti melakukan aksi curi-mencurinya, dan Denjiro yang memberikan ujangan kepada Hiyori untuk selalu membawa kantung darah, agar untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Terlebih lagi, tujuannya adalah agar mereka bisa mengelabui Orochi yang telah jatuh cinta kepada sosok Komurasaki. Ternyata Komurasaki itu diperankan oleh Hiyori. Maka dari itu, karena Denjiro sepertinya sudah paham dengan karakteristik dari Orochi, maka cara terbaik untuk memisahkan sosok Komurasaki dengan Orochi adalah sandiwara pura-pura membunuh Komurasaki. Mereka berdua juga tetap yakin dengan apa yang dikatakan oleh Toki, bahwa ketika genap 20 tahun dari kejadian mengenaskan itu, maka orang-orang yang dikirim ke masa depan akan hadir untuk menyelamatkan negeri Wano. Setelah 20 tahun waktu penantiannya, di sana terlihat Orochi dan Kaido sedang mabuk-mabukan. Orochi terlihat seperti gemetaran karena membaca sepucuk surat yang sepertinya diberikan oleh Kanjuro. Akan tetapi, Kaido masih ragu tentang kabar yang diberitahukan oleh Orochi. Sementara itu, Orochi langsung memberikan perintah kepada para Oniwawatsu dan pelayannya. Setelah melihat Orochi yang sangat yakin dengan pesan itu, Kaido jadi turut ikut percaya dulu dan meminta suatu kondisi. Jika dilihat dari kondisi yang ia minta, Kaido memiliki suatu rencana. Kaido ingin jika mereka berhasil menangkap para 9 sarung pedang merah, maka sisakanlah satu untuknya. Karena ia sepertinya ingin menggali informasi yang dimiliki oleh salah satu 9 sarung pedang merah. Admin yakin sepertinya orang yang dimaksud oleh Kaido ini adalah salah satu dari Nekomamushi atau Inuarashi, atau bahkan Momonosuke. Karena mungkin saja Kaido membutuhkan salah satu dari mereka untuk mewujudkan keinginannya menjadi Raja Bajak Laut. Admin berasumsi seperti itu, karena jika bukan itu tujuan Kaido, seharusnya ia bisa langsung menanyakan informasi yang ia inginkan kepada Kawamatsu, yang jelas-jelas sudah mendekam di penjara Udon. Di sisi lain, sepertinya kabar berita tentang Denjiro dan Azura Doji sama sekali tidak diketahui oleh aliansi Orochi dan Kaido. Setelah memerintahkan para anak buahnya, Orochi mulai menceritakan alasan kenapa ia sangat yakin dengan informasi yang diterimanya. Dan di sini mulai terungkap siapa yang menjadi pengkhianat selama ini. Mulai dari latar belakang keluarga dari si Kanjuro, yang memang sudah terbiasa dengan dunia akting. Namun ia memiliki trauma berat ketika orang tuanya dipersekusi atau dikeroyok hingga tewas di atas panggung oleh para penduduk Wano. Tepat pada kejadian di mana klien Kurosumi dibantai habis. Dan sejak saat itulah tumbuh rasa dendam. Karena latar belakang keluarganya yang merupakan aktor, maka dari itu Kanjuro juga sudah terbiasa dengan dunia akting. Sampai semuanya dikelabui dengan akting totalitasnya. Yang menurut Orochi, jika dia tidak membatasi Kanjuro bakal benar-benar rela mati saat kejadian eksekusi Oden dan para pengawalnya. Semua Kanjuro lakukan demi menghancurkan klan Kosuki. Orochi juga membekali Kanjuro dengan buah iblis untuk memperkuat dirinya. Apalagi sepertinya buah iblis ini sangat cocok untuk dirinya yang menjalani peran sebagai mata-mata. Dan berkat Kanjuro juga, Orochi dapat mengumpulkan uang dengan cepat.
sehingga akhirnya dapat bekerja sama dengan Kaido. Jadi peran Kanjuro untuk kesuksesan rencana Orochi sangat penting. Perbuatan Kanjuro ini pure berdasarkan dendam terhadap klan Kozuki atas apa yang terjadi oleh keluarganya, sehingga Kanjuro sama sekali tidak memiliki tujuan selain membalas dendam. Cerita pun beralih ke masa sekarang. Setelah lika-liku yang dilalui oleh para 9 sarung pedang merah, tepat sehabis dikirim ke masa sekarang, dan dengan kondisi yang mereka tidak tahu bahwa Kanjuro adalah pengkhianat, Kinemon sebagai figur pemimpin dari yang lain berhasil mengumpulkan pasukan yang mau membantu mereka, dan kebetulan memiliki urusan dengan Kaido sebagai salah satu targetnya. Hingga puncaknya, Kinemon dan yang lain berhasil mengumpulkan semuanya di Wano Kuni, dan telah membuat rencana yang diperhitungkan. Namun sialnya semua itu ambiar hanya karena satu orang saja. Sudah seperti peribahasa, setitik nila rusak, susu sebelangkah. Di tengah keadaan putus asa karena frustasi semua rencananya bisa diketahui oleh pihak musuh, dan juga semua orang mendesak untuk cari tahu siapa pengkhianatnya, apalagi semua sepertinya sudah saling curiga. Akhirnya, dalam dari semua kegagalan rencana Kinemon mengakui dirinya sebagai pengkhianat itu. Ya, Kanjuro tanpa rasa bersalah mengakui semuanya. Apalagi ternyata selama ini, Kanjuro hanya berpura-pura tidak bisa menggambar. Karena ketika Kinemon yang refleks menebas kepalanya, ternyata itu hanyalah gambar dari si Kanjuro. Benar-benar plot twist yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh para nakama. Dan juga ternyata, rencana mereka pergi menggunakan kapal kecil di tengah badai sudah diantisipasi oleh Kanjuro. Karena dari arah yang mereka tuju, muncullah 2 kapal besar bajak laut binatang buas yang siap menyambut mereka. Yang jadi perhatian admin di sini, setelah Kinemon menebas Kanjuro, kenapa ia bisa ada di pinggir pelabuhan bersama Momonosuke? Padahal yang ada di pinggir pelabuhan bersama Momonosuke seharusnya adalah Shinobu. Kemanakah Shinobu? Ada beberapa kemungkinan yang terjadi dengan Shinobu. Pertama, Shinobu memang bekerja sama dengan Kanjuro juga. Jadi ada 2 orang yang menjadi pengkhianat di kubu aliansi. Kedua, Shinobu tidak berkhianat, namun ia telah dibunuh oleh Kanjuro sesaat para 9 sarung pedang merah pergi dengan Kanjuro palsu. Dan yang ketiga, Kanjuro telah membunuh Shinobu sebelum hari H itu. Jadi Kanjuro telah membuat 2 gambar saat itu. Namun dari ketiga kemungkinan itu, yang paling memungkinkan adalah yang kedua, karena terlihat ada tubuh yang tergeletak di pelabuhan saat Kanjuro yang asli menunjukkan dirinya. Di tengah keadaan putus asa seperti itu, karena mereka dihadang oleh 2 kapal perang bajak laut binatang buas, dan juga kondisi Momonosuke yang sedang disandra. Sekali lagi Oda Sensei, dia memunculkan satu plot twist lagi, yaitu munculnya 3 kelompok bajak laut generasi terburuk. Yaitu Luffy yang memimpin bajak laut topi jerami, Lau yang memimpin bajak laut hati, dan Kid yang memimpin bajak laut Kid. Mungkin jika Luffy dan Lau saja yang muncul sudah sesuai dengan apa yang semestinya. Akan tetapi yang menjadi kejutan di sini, ternyata bajak laut Kid juga ikut muncul dengan kapal Victorianya. Dan sepertinya di sini tidak ada kerjasama apa-apa antara Kid dengan Luffy dan Lau. Yang kemungkinan terjadi di sini, kemunculan Kid dipicu karena rasa hutang budinya kepada Luffy dan juga keinginannya membalas dendam kepada Kaido. Itu semua bisa dilihat dari percakapan antara Lau dengan Kid. Lau terlihat sedikit terkejut dengan Kid yang memutuskan untuk ikut dengan mereka mengalahkan Kaido. Di sini admin yakin kalau Lau sudah mengetahui semua rencana Orochi ketika ia berhasil mengalahkan Basil Hawkins. Dan saat Lau mendapatkan informasi tersebut, ia langsung menyiapkan rencana cadangannya, sehingga memindahkan seluruh kapalnya di pelabuhan sebelahnya. Jadi kali ini rencana musuh yang ingin menggagalkan keberangkatan mereka digagalkan oleh rencana cadangan dadakan yang dimiliki oleh Lau dari hasil membuat Hawkins babak belur. Dan sekarang 3 orang kapten dari generasi terburuk dan 2 wakil kapten dari generasi terburuk siap bertempur. Dengan begini, aliansi dari klan Kozuki dan bajak laut semakin kuat. Akan tetapi, tentunya itu tidak akan mudah, karena mereka harus melawan 2 Yonko beserta anak buahnya yang tentunya memiliki level setara dengan mereka. Berarti tinggal tunggu saja kemunculan dari 4.200 orang pasukan beserta kapalnya kelompok Nekomamushi, dan juga bantuan tidak terduga seperti bajak laut Akagami no Sengs, mantan kelompok bajak laut Shirohige, dan yang lainnya demi memperkeruh keadaan peperangan yang pastinya semakin tidak sabar lagi kita tunggu. Jadi admin memang sudah mencurigai Kanjuro sebagai dalang dari bocornya rencana Kinemon dan hancurnya Zou. Pertama, kecurigaan itu muncul karena kita tahu kalau untuk datang ke Zou hanya harus menggunakan Fever Card saja. Secara logika, pasti hanya 9 sarung pedang merah saja yang memiliki Fever Card itu. Bagian dari 9 sarung pedang merah yang keluar dari Wano Kuni hanya Kinemon, Kanjuro, dan Raizo. Berarti ada 3 suspek penyebar Fever Card-nya. Yang kedua, jika kita perhatikan, karakter Kanjuro ini menggambarkan karakter Regency, sebuah pertunjukan di negeri Jepang. Tentunya hanya seorang aktor saja yang dapat memerankan pertunjukan ini. Dan di sisi lain,
karakter Kanjuro juga terlihat memiliki wajah yang ekspresif ketika menanggapi sesuatu. Yang ketiga, semakin mengkerucut. Ketika kita sadar kemampuan buah iblis Kanjuro ini bisa menjadi sarana untuk bertukar informasi dengan mudah. Dan yang terakhir, spoiler yang ada pada opening animenya. Kanjuro terlihat seperti memalingkan wajahnya dan menunjukkan ekspresi jahatnya. Dari situlah admin sendiri yakin kalau Kanjuro lah yang menjadi pengkhianatnya. Apalagi pada chapter ini juga terungkap kalau Kanjuro sebenarnya bisa menggambar. Oke, sekian dulu episode pembahasan chapter 974 ini. Sekarang kita semakin penasaran menunggu plot twist apa lagi yang sudah direncanakan oleh Oda Sensei. Dan satu lagi, di tengah wabah virus corona ini, semoga para nakama sekalian terhindar dari wabah virus corona. Dan juga semoga di Jepang sana, Oda Sensei baik-baik saja. Karena kita tahu, Jepang adalah salah satu negara yang memiliki jumlah suspek virus corona terbanyak. Stay safe and healthy nakama. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda, sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece. Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silahkan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece. Bagi kalian yang tidak mau repot mencarinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.